Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan layanan transaksi elektronik berupa penerapan Smart Card di Terminal Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Gubernur Jawa Timur, Dr. Andes Haji Khofifah Indar Parawansa, meluncurkan program tersebut. Program tersebut dikhususkan bagi pengguna layanan bis antar kota dalam provinsi. Bahkan Terminal Anjuk Ladang menjadi terminal tipe B pertama yang menerapkan layanan tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menjelaskan, inovasi tersebut sengaja digagas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di era digital yang terus berkembang, dengan akselerasi tinggi melalui inovasi berbasis teknologi informasi. Mantan Menteri Sosial ini menjelaskan, transformasi digital bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan sistem uang elektronik, terutama sebagai proses transaksi di semua sektor, seperti untuk mengetahui tarif bis, jam keberangkatan, tujuan, dan jumlah penumpang dalam bis AKDP. Untuk itu, Gubernur Khofifah berharap kepada semua pihak yang terkait untuk terus melakukan inovasi-inovasi dan perluasan layanan kepada masyarakat, terutama dalam transformasi angkutan jalan di Jawa Timur. Hari ini saya rasa kepastian itu menjadi kebutuhan kita. Yang disampaikan Pak Bupati, kepastian datangnya, kepastian keberangkatannya, lalu kepastian tarifnya, lalu yang ketiga kepastian keamanannya. Jadi kalau teman-teman melihat data di dashboard ini muncul setelah di touch itu smart card, maka petugas terminal pun juga akan mengetahui bahwa bus ini bus yang layak untuk beroperasi. Dengan demikian, ekosistem digital ini akan memudahkan seluruh proses layanan publik yang bisa kita maksimalkan. Dan berikutnya, saya justru berterima kasih kepada Pak BLT Bupati Nganjuk. Teman-teman bisa melihat bahwa kita memulainya, insya Allah ini terminal tipe B pertama di Indonesia, dan kita memulainya di Nganjuk, bukan di kota-kota besar. Artinya insya Allah, kalau saya misalnya memulai di Surabaya, biasa kota besar. Kalau kita memulai di Malang, biasa kota besar. Tapi kalau dimulai di Nganjuk, ternyata Nganjuk bisa. Ternyata public services yang berbasis transformasi digital itu sudah memungkinkan diakses oleh masyarakat lebih luas lagi. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, pihaknya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memberikan kontribusi inovasi program pelayanan untuk masyarakat. Inovasi tersebut bisa menyulap Terminal Anjuk Ladang menjadi lebih bagus, termasuk memberi rasa aman bagi masyarakat yang hendak bepergian dengan adanya tampilan baru tersebut. Kang Marhen mengatakan sinergitas antara pemerintah daerah dan provinsi yang baik harus terus dibangun demi kemajuan bersama, terutama membangun di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah saya juga baru sekali ini ya melihat program yang luar biasa. Jadi dimulai dari smart card-nya itu bus masuk, itu ada data-data di sebelah sini. Ada yang masih berlaku, terus kemudian harganya atau biaya masuk bisa naik bus dari Surabaya ke Ponorogo berapa dan seterusnya. Itu kan memberikan kepastian kepada masyarakat. Kebetulan hari ini beliau Bu Gubernur ini yang sangat luar biasa, COVID biar terkendali, program-program inovasi ini kita juga malah banyak belajar pada beliau yang berkaitan dengan inovasi-inovasi yang berkait dengan retribusi, terus kemudian akuntabilitasnya juga sangat bagus sehingga masyarakat itu mendapatkan kepastian jam berapa nyampe di Nganjuk, jam berapa sampai di lokasi tujuan, kepastian berapa harus bayar. Ini yang sangat menarik bagi kami di Kabupaten Nganjuk. Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, dan Mas Duki. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Nyono, termasuk jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Nganjuk dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.